Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru hebat melalui channel YouTube kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami memulai video kali ini, silakan dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya, untuk di kesempatan video kali ini kita akan membahas terkait kumpulan contoh-contoh studi kasus ya yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk referensi. Nah Bapak Ibu, langsung saja ya kita simulasikan untuk tryout UKP PPG untuk jenis soal studi kasus. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke Google, kemudian ketikkan untuk alamatnya ya, UKP PPG ya, seperti ini .bppp.kemendikbud.go.id/ujian begitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya untuk tampilan di awal. Nah, di sini Bapak Ibu akan disajikan untuk masuk ke akun ya dengan memasukkan username dan password. Untuk username-nya Bapak Ibu, di sini bisa menggunakan nomor KTP Bapak Ibu ya. Silakan masukkan nomor KTP Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memasukkan username dengan menggunakan nomor KTP, silahkan masukkan passwordnya ya. Untuk password umumnya, jika belum Bapak Ibu guru ubah, silahkan masukkan 1, 2, 3, 4, 5 bintang. Nah, jika Bapak Ibu sudah ubah, silahkan gunakan password terbaru yang sudah Bapak Ibu ubah sendiri begitu ya. Nah, setelah selesai memasukkan username dan password, silahkan klik login Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah laman beranda ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk ya ke ukppg.bppp.kemendikbud.go.id ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan disajikan informasi pribadi mengenai identitas diri dari Bapak Ibu. Nah, semuanya di sini ada memuat tentang UKP PPG Bapak Ibu seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa scroll ke bawah ya. Nah, ini juga terkait informasi pribadi Bapak Ibu ketika nanti mengikuti UKIN atau UP ya, atau ujian tertulis berbasis komputer UTBK. Nah, lalu di mana kita bisa melakukan simulasi atau tryout UKP PBG ya, khususnya untuk jenis soal studi kasus. Silahkan Bapak Ibu kembali scroll ke atas begitu ya. Nah, di laman yang pertama inilah Bapak Ibu bisa melakukan simulasi ujian UKP PPG untuk jenis soal studi kasus. Nah, di atas ini Bapak Ibu ada uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru ya. Ada menu simulasi ujian, sinkronisasi data, dan logout. Silahkan Bapak Ibu bisa klik di simulasi ujian. Baik Bapak Ibu, nah setelah Bapak Ibu klik simulasi ujian tadi, ini ada menu konfirmasi data ya terkait ID pengguna, kemudian nama peserta dan instansi kita ikut di LPTK mana begitu. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk klik lanjutkan ya. Nah, silahkan klik lanjutkan.
Nah, apakah data Anda sudah sesuai ya? Di sini silakan jika memang sudah sesuai, klikkan ya lanjutkan. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan soal studi kasus Bapak Ibu ya. Ada 4 petunjuk. Di sini yang pertama Anda akan diberikan beberapa petunjuk untuk mengisi soal studi kasus. Yang kedua, silakan baca dengan seksama petunjuk yang diberikan. Yang keempat, memanfaatkan waktu pengerjaan tes sebaik mungkin. Dan apabila waktu habis, jawaban Anda akan tersimpan ya. Jadi tenang saja Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu kehabisan waktu tetap nanti akan tersimpan, tidak hilang begitu ya. Nah, apabila Anda sudah paham dengan petunjuk ini, silakan masukkan token dan klik tombol mulai. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk nama tesnya studi kasus, untuk durasi waktunya 30 menit ya. Nah, di sini Bapak Ibu disajikan token ya, silakan nanti dimasukkan di sini. Ketikkan sesuai dengan tokennya ya. Jika huruf besar jadi harus besar semua. Di sini tokennya EVJLU. Nah, jika sudah sesuai, mari kita klikkan mulai tes Bapak Ibu ya. Nah, akan ada notifikasi kembali ya. Apakah Anda yakin akan memulai tes? Jika memilih ya, waktu akan mulai dihitung ya. Nah, kita pilih ya, lanjutkan. Nah, Bapak Ibu di sini waktu sudah berjalan Bapak Ibu ya. Untuk studi kasus ada 1 soal di sini ya. Namun 1 soal ini terdiri dari 4 pertanyaan ya. Dimana Anda sebagai seorang guru pasti pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Tuliskan pengalaman real atau nyata Anda maksimal 500 kata terkait 1. Permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Yang kedua, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya. Ketiga, apa hasil dari upaya Anda tersebut. Yang keempat, pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengerjakannya dengan mengklikkan tombol ketikan jawaban Anda di sini ya. Bapak Ibu bisa scroll saja ke bawah begitu. Nah, di sini ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Untuk mencoba mengerjakan studi kasus ini dengan waktu 30 menit. Baik, kita besarkan dulu Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ada permasalahan dalam penglihatan, Bapak Ibu bisa klikkan di ujung ini ya. Jika ada nanti di aplikasinya, jika tidak ada tidak perlu Bapak Ibu ya. Jika ada begitu ya, silakan dipilih yang titik 3 ini, kemudian kita besarkan bagian zoom. Nah, ini tombol plusnya ini Bapak Ibu kita besarkan. Nah, seperti ini. Ya, cukup Bapak Ibu ya, sudah cukup besar ya. Baik, kita mulai. Studi kasus UKPPPG. Menghadapi tantangan dalam proses belajar mengajar. Sebagai seorang pendidik, saya pernah menghadapi berbagai tantangan dalam proses belajar mengajar. Salah satunya adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Pada awalnya siswa tampak tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran. Mereka sering kali tidak menyelesaikan tugas, menunjukkan kurang
kurangnya keterlibatan dan terlihat kurang antusias terhadap materi yang disampaikan guru. Hal ini dapat menghambat pencapaian hasil belajar yang optimal. Titik. 1. Kita scroll Bapak Ibu ya jika tidak terlihat. Ya, oke. Permasalahan yang saya hadapi. Masalah utama yang saya hadapi adalah rendahnya partisipasi aktif siswa dan minimnya motivasi belajar. Ini ditandai dengan ketidakaktifan dalam diskusi, tugas yang sering terlambat dikumpulkan, dan kepedulian siswa terhadap materi yang diberikan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari latar belakang keluarga, kurangnya minat terhadap materi pelajaran, hingga pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung. Oke. 2. Upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, saya mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, saya melakukan pendekatan individual kepada siswa yang mengalami kesulitan. Oke. Mencoba memahami penyebab di balik rendahnya motivasi belajar mereka. Saya juga menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi, kelompok, pembelajaran
berbasis proyek atau project based learning ini ya, atau PJBL, L-nya besar, serta menggunakan permainan edukatif yang interaktif untuk yang relevan dengan materi. Gini aja ya. Tujuannya adalah membuat pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan keterlibatan aktif siswa. Oke. Aktif ya Bapak Ibu, aktif ini nanti aktif ini ya. Selain itu, saya berusaha untuk memberi umpan balik yang konstruktif dan mendorong siswa agar lebih percaya diri, dalam menyampaikan pendapatnya. Oke. Saya juga melibatkan orang tua dengan mengadakan pertemuan rutin untuk berdiskusi tentang perkembangan anak mereka dengan komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua. Diharapkan siswa mendapat dukungan yang lebih baik di rumah. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah 247 kata dari 500 kata ya. Kita lanjut untuk yang ketiga, hasil upaya yang hasil dari upaya yang saya lakukan. Oke. Setelah beberapa waktu, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif. Siswa yang sebelumnya pasif mulai terlihat aktif dalam diskusi dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu
dan dikumpulkan sesuai waktunya. Mereka tampak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dan hasil akademis mereka pun meningkat secara signifikan. Metode interaktif yang saya terapkan membantu siswa merasa bahwa belajar bukanlah beban, tetapi metode interaktif yang saya terapkan membantu siswa merasa belajar bukanlah beban, tetapi proses yang menyenangkan. Lebih dari itu, hubungan antara guru dan siswa dan orang tua menjadi lebih kuat. Kolaborasi yang baik ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung siswa. Oke, keempat, terakhir ya. Pengalaman berharga yang saya dapatkan. Ini Bapak Ibu ya, biar terlihat ya. Pengalaman ya Allah, ini memberikan saya pelajaran penting tentang fleksibilitas dalam mengajar. Tidak semua siswa dapat diperlakukan sama. Ada kalanya kita perlu menyesuaikan pendekatan kita sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Saya juga belajar bahwa komunikasi yang baik antara guru dan orang tua itu sangat penting dalam mendukung perkembangan akademik dan psikologis siswa. Selain itu, saya menyadari pentingnya untuk terus mengembangkan metode pengajaran yang kreatif
dan inovatif agar dapat menarik minat siswa dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Melalui pengalaman ini, saya semakin memahami bahwa peran seorang pendidik bukan hanya sebagai penyampai materi saja, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan semangat belajar mereka dan mengembangkan potensi terbaik yang mereka miliki. Oke Bapak Ibu, sudah 453 kata ya dari maksimal 500 kata. Kita lihat waktunya Bapak Ibu ya. Waktunya 9 menit, sisa 9 menit, tapi kita sudah mendapatkan 453 kata. Wow, luar biasa sekali ya. Dan Bapak Ibu bisa cukup untuk di 453 kata ini karena sudah mencakup 4 indikator dari soalnya ya, sudah memuat 4 komponen atau indikator dari keempat soal studi kasus ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan kata lagi juga diperbolehkan Bapak Ibu ya, karena waktunya juga masih banyak begitu ya, waktunya masih 9 menit. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengecek kata jika ada yang typo begitu ya, atau mungkin menambahkan kata lagi. Baik, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk mengecek Bapak Ibu ya, jika ada yang typo atau bisa kita tambahkan katanya. Baik, studi kasus UKP PPG menghadapi tantangan dalam proses belajar mengajar. Sebagai seorang pendidik, saya pernah menghadapi berbagai tantangan dalam proses belajar mengajar. Salah satunya adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Pada awalnya siswa tampak tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran. Mereka seringkali tidak menyelesaikan tugas, menunjukkan kurangnya keterlibatan, dan terlihat kurang antusias terhadap materi yang disampaikan guru. Hal ini dapat menghambat pencapaian hasil belajar yang optimal. Permasalahan yang saya hadapi, masalah utama yang saya hadapi adalah rendahnya partisipasi aktif siswa dan minimnya motivasi belajar. Ini ditandai dengan ketidakaktifan dalam berdiskusi, tugas yang sering terlambat dikumpulkan, dan ketidakpedulian siswa terhadap materi yang diberikan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari latar belakang keluarga, kurangnya minat terhadap materi pelajaran, hingga pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung. Upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, saya mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, saya melakukan pendekatan individual kepada siswa yang mengalami kesulitan, mencoba memahami penyebab di balik rendahnya motivasi belajar mereka. Saya juga menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PJBL, serta menggunakan permainan edukatif yang interaktif, serta menggunakan permainan edukatif interaktif. Gini saja, edukatif interaktif ya,
yang relevan dengan materi pembelajaran. Tujuannya adalah membuat pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan keterlibatan aktif siswa. Selain itu, saya berusaha untuk memberi umpan balik yang konstruktif dan mendorong siswa agar lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Saya juga melibatkan orang tua dengan mengadakan pertemuan rutin untuk berdiskusi tentang perkembangan anak mereka dengan komunikasi yang baik antara orang tua. Diharapkan siswa mendapat dukungan yang lebih baik di rumah. 3. Hasil dari upaya yang saya lakukan. Setelah beberapa waktu, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif. Siswa yang sebelumnya pasif mulai terlihat aktif dalam diskusi dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan serta mengumpulkannya sesuai waktunya. Mereka tampak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dan hasil akademis mereka pun meningkat secara signifikan. Metode interaktif yang saya terapkan juga membantu siswa merasa bahwa pelajaran bukanlah beban tetapi proses yang menyenangkan. Lebih dari itu, hubungan antara guru, siswa, dan orang tua menjadi lebih kuat. Kolaborasi yang baik ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung siswa. 4. Pengalaman berharga yang saya dapatkan. Pengalaman ini memberikan saya pelajaran penting tentang fleksibilitas dalam mengajar. Tidak semua siswa dapat diperlakukan sama. Ada kala kita perlu menyesuaikan pendekatan kita sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Saya juga belajar bahwa komunikasi yang baik antara guru dan orang tua itu sangat penting dalam mendukung perkembangan akademis dan psikologis siswa. Selain itu, saya menyadari pentingnya untuk terus mengembangkan metode pengajaran yang kreatif dan inovatif agar dapat menarik minat siswa dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Melalui pengalaman ini, saya semakin memahami bahwa peran seorang pendidik bukan hanya sebagai penyampai materi saja, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan semangat belajar mereka dan mengembangkan potensi terbaik yang mereka miliki. Oke, Bapak Ibu, 455 kata ya, waktunya masih 4 menit. Baik, sudah kita cek, tidak ada yang typo, sudah kita tambah. Nah, jika Bapak Ibu sudah mendapatkan 455 kata atau lebih atau kurang juga boleh Bapak Ibu ya, tidak harus 500 kata ya. Jadi tidak harus 500 kata ya. Yang penting di studi kasus Bapak Ibu sudah memuat 4 indikator atau 4 komponen atau 4 soal di studi kasus tersebut. Sudah memenuhi Bapak Ibu ya, sudah memenuhi keempat ini begitu. Nanti Bapak Ibu sudah aman untuk studi kasusnya begitu. Kalau misalkan waktunya habis hanya memenuhi 2 atau 3 saja, nanti nilainya kurang maksimal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, untuk file studi kasus ini nanti akan kami pindah di Word. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di link deskripsi video ini ya. Ini akan kami letakkan di Word nanti. Akan kami kopikan di Word dan Bapak Ibu bisa mendownloadnya di link deskripsi video ini. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian ya untuk simulasi studi kasusnya kita selesaikan karena waktunya juga sudah menunjukkan kurang 3 menit ya, jadi kita selesaikan saja ya. Nah, silahkan Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul kotak notifikasi seperti ini. Apakah Anda yakin akan mengakhiri tes dan melanjutkan ke tes berikutnya? Silahkan klik ya lanjutkan, seperti itu Bapak Ibu ya. Selesai Bapak Ibu untuk simulasi ujiannya. Memang seperti ini tampilannya, tidak apa-apa.
Nah, untuk filenya Bapak Ibu ya akan kami sematkan di link deskripsi video kali ini ya, sehingga Bapak Ibu bisa digunakan sebagai referensi untuk belajar begitu. Nah, ini filenya sudah kami kopikan tadi dari studi kasus simulasi ujiannya ya. Nanti akan kami lampirkan di link deskripsi video kali ini. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya, terkait kumpulan studi kasus UKP PPG ya. Nah, sebelum kami tutup video kali ini Bapak Ibu, silahkan bisa mendukung channel kami sebagai apresiasi untuk kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk video kali ini ya. Kita sambung untuk video berikutnya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan, semangat mengikuti UKP PPG. Selamat belajar.